Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua sehat dan luar biasa. Hari ini akan menjadi special day karena aku mau sharing sesuatu hal yang interesting banget nih, apalagi buat hidup aku, yaitu tentang rencana. Rencana aku, rencana Tuhan, dan gimana kedua itu mungkin bisa digabungin. Jadi pastinya pertama-tama kita semua punya mimpi, kita semua punya cita-cita. Mungkin kita kalau udah di SMP atau di SMA, kita udah mikir, aku nanti kuliah kayaknya aku pengen ambil bisnis deh, aku pengen ambil sekolah arsitek deh. Atau mungkin kalian yang juga udah kuliah, kalian udah mulai mikir kerjanya nanti mau di mana ya, mau kerja apa ya. Kita semua ada rencana yang kita ada tujuan yang kita mau tujuin. Jadi kalau aku mau kasih ilustrasi itu kita kayak jadi perahu. Kita lagi di perahu, terusnya kita mau ke pulau A. Kita udah berjalan nih ke tujuan ke pulau A. Naik perahu udah 1 jam, 2 jam. Tiba-tiba ada badai. Karena kita dikenain badai, dush. Ya malah karena badai itu kita nggak bisa ke tujuan pulau A kita. Malah kita harus belok dan kita nyampe di pulau B biar kita selamat dari badai tersebut. Nah, sama seperti hidup kita, aku tuh contohin badai itu seperti kayak masalah. Karena pasti di hidup kita akan di-face dengan masalah, tantangan, pergumulan yang kadang-kadang out of nowhere aja, tiba-tiba datang aja dan kita kaget. Dan aku juga percaya kita semua pastinya pernah kena masalah. Apalagi juga di dalam season COVID-19 hari ini dan juga bulan-bulan lalu, aku percaya bahwa kita semua mengalami pergumulan-pergumulan pribadi. Mungkin dari masalah ekonomi keuangan, masalah keluarga, dan kadang-kadang kita kalau lihat kita udah ada plan-plan buat 2020 nih. Tapi malahan karena COVID-19 kita harus melakukan plan B kita, bukan plan A. Tapi aku mau kasih tahu ke kalian ini guys. Tuhan akan taruh kita di situasi yang nggak enak, yang kita nggak sangka untuk mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk kita. Nah, mungkin kalian juga mulai mikir nih, oke, aku udah kena masalah, aku udah kena pergumulan-pergumulan, tapi mana bantuan Tuhan? Tuhan Yesus peduli nggak sih sama hidup aku? Tuhan Yesus sebenarnya ada rencana nggak sih buat hidup aku? Aku mau ajak kita buka di Yeremia 11 ayat 29. Dibilang kayak gini guys. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana buat kita semua. Nah, mungkin hari ini kita ngerasa bahwa rencana Tuhan tuh masih kurang jelas atau kita nggak tahu sama sekali tentang rencananya. Tapi kita harus mempunyai iman bahwa rencana Tuhan tuh udah jalan di hidup kita dari sejak kita lahir. Jadi sekarang pertanyaannya ini guys, mungkin kalian mulai mikir, gimana aku bisa tahu rencana Tuhan? Atau gimana aku bisa gabung cita-cita aku, mimpi-mimpi aku, dan juga rancangan Tuhan? Nah, pasti buat aku sendiri ya, pas aku kecil, aku tuh punya cita-cita untuk menjadi pemain basket, pemain F1, pembalap F1 dan juga pendeta. Tapi pas mulai lebih gede, sejak aku udah grow up, mulai ngeliat tuh kayak, beberapa cita-cita tuh mulai impossible. Kayak nggak mungkin banget deh, nggak mungkin aku bisa jadi pemain basket, atlet basket, nggak mungkin bisa menjadi pembalap F1. Kita bisa buka yuk di Matius 28 ayat 19. Dibilang kayak gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalian mikir, jadi aku harus jadi pendeta? Jadi aku harus ngebaptis orang? No. Mungkin buat beberapa kita, iya, kita ada panggilan, ada calling untuk menjadi pendeta and such. Tapi aku mau kasih tahu kalian bahwa salah satu tujuan kita di dunia ini
adalah untuk membawa orang-orang di sekitar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Agar kita bisa menyebarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Jadi aku ada 2 poin untuk sharing hari ini guys. Poin yang pertama adalah follow your dream. Aku percaya bahwa kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, follow your dream kenapa? Karena aku percaya bahwa kita semua punya mimpi-mimpi, punya cita-cita yang kita mau raih. Tapi mungkin di umur ini kita mulai lihat, aduh, cita-cita itu mulai impossible, mulai kelihatan tuh nggak mungkin untuk diraih. Tapi aku mau kasih tahu kalian, bisa nggak sih bahwa Tuhan akan memakai cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian, malahan untuk menjadi berkat untuk membawa orang lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Dan terakhir aku mau encourage kalian ini nih, bahwa you are stronger than you think. Aku percaya bahwa kalian semua punya sebuah kompetensi yang bisa meraih cita-cita dan mimpi-mimpi kalian. Poin yang kedua adalah follow God. Mungkin kita di masa-masa ini malah ada beberapa kita yang bingung atau kita mikir, aku sih nggak punya cita-cita, aku nggak punya mimpi yang aku mau raih. Nah, kalau kalian di saat posisi-posisi kayak gitu, aku mau encourage 3 hal yang kalian bisa lakuin. Nomor 1 adalah untuk doa ke Tuhan buat hikmat. Aku percaya saat kita doa ke Tuhan, saat kita berbicara kepada Tuhan Yesus, saat kita minta hikmat, saat kita minta sebuah tanda, sebuah sign, Tuhan Yesus akan jawab doa-doa kita. Kedua, kita bisa diskusi. Berdiskusi dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, atau mungkin kalian yang sudah ada leaders bisa diskusi juga dengan leaders kalian. Diskusi kalian mungkin interestnya apa di kuliah kalian, atau mungkin kalian cita-citanya mereka pikir kalian akan menjadi apa di masa depan. Dan yang terakhir adalah bergantung kepada Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita, sumber hikmat kita, dan Tuhan Yesus akan membantu kita saat kita di posisi di mana kita harus membuat keputusan yang susah. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan bersama kalian. Dan juga aku juga percaya bahwa saat ada masalah, saat ada badai, saat kita dihadapi dengan pergumulan, saat kita bisa bergantung kepada Tuhan Yesus bisa kasih kita peace, sebuah kedamaian dalam badai tersebut. Mungkin juga buat beberapa kita punya mimpi, kita punya cita-cita nih. Mungkin aku pengen jadi arsitek. Tapi malahan saat kita ngobrol sama orang tua kita, mereka malahan nggak mau kita untuk ambil kuliah arsitek. Mereka mau kita malahan sekolah bisnis, biar bisa bikin uang. Kamu nggak boleh untuk sekolah arsitek. Tapi aku mau bilang kayak gini guys, bahwa saat kita bergantung kepada Tuhan Yesus, aku percaya Dia akan membawa kita kepada rencananya. Tapi mungkin saat kita menjalani hidup untuk rencana Tuhan Yesus akan menggunakan caranya Dia, bukan caranya kita. Mungkin tujuan kita ke plan A nih, tapi malahan Tuhan Yesus kadang-kadang bisa membawa kita ke plan B-nya Dia. Dan hari ini aku juga mau cerita sebuah cerita tentang aku guys. Bahwa 2 tahun lalu setelah lulus SMA, aku tuh udah planning mau ke Australia, mau belajar sekolah teologi. Tapi juga 2 tahun yang lalu, aku dapat kesempatan, kepercayaan untuk memimpin divisi youth di gereja kita. Dan karena kayak gitu, aku malahan mulai bingung. Sekolah di Aussie atau ngebantu di pelayanan youth dulu nih. Jadi habis itu aku malahan, karena aku bingung, aku doa buat Tuhan, aku doa buat hikmat. Dan setelah itu aku juga berdiskusi ke beberapa teman-teman, ke leaders dan juga orang tua aku. Dan tiba-tiba satu hari aja aku terbeban. Aku terbeban untuk, oke, mungkin aku harus beberapa tahun dulu untuk ngebantu di pelayanan youth, terus bisa kuliah. Maksudnya kuliahnya bisa dipending deh. Tapi karena kayak gitu aku ngerasa bahwa hidup aku tuh dari tujuannya ke plan A, dari selesai SMA langsung mau kuliah, tiba-tiba langsung belok ke plan B.
tiba-tiba malah ngebantu gereja selama 2 tahun untuk divisi youth aku, untuk pelayanan youth aku. Tapi buat aku sendiri, ngerasa tuh aku belajar banget di dalam 2 tahun itu. Aku malah seneng banget, my life has changed because of those 2 years. Jadi hari ini aku mau encourage kalian aja. Kadang-kadang tuh di hidup kita akan ada badai-badai, pergumulan yang kadang-kadang kita nggak nyangka, tiba-tiba langsung kena aja ke hidup kita. Dan mungkin dari ada beberapa kita yang tujuannya ke plan A, malah harus berubah ke plan B. Tapi yang aku tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil di dalam kehidupan kita, itu Tuhan Yesus sudah tahu loh. Dan malah Tuhan Yesus juga ada di sebelah kita. Setiap langkah yang kita ambil dalam hidup kita, Tuhan Yesus akan menemani kita, Tuhan Yesus akan memberi kita kekuatan, memberi hikmat, dan juga memberi peace. Jadi hari ini aku mau encourage kita untuk follow your dreams, pursue dreams kalian, dan juga untuk menjadi berkat bagi teman-teman, keluarga, dan semua orang di sekitar kalian. Oke, yuk hari ini kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah Tuhan. Terima kasih hari ini kita bisa belajar untuk follow our dreams Tuhan dan juga bergantung kepadamu. Hari ini kami berdoa Tuhan agar kekuatan-Mu, hikmat-Mu, dan juga kedamaian-Mu akan turun kepada hidup kami Tuhan. Agar kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita Tuhan. Dan biar kami juga bisa meraih mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, that's it for today. See you guys!